Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asraqa binurihi qulubal arifin wa aqala bihi uqulal amilin wa zayyana bihi sya'nal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama kembali hadir dalam rangka untuk berusaha menyuburkan kebaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, di malam hari ini saya akan tambahkan satu ayat sebagai ciri-ciri ibadur rahman, hambanya yang maha kasih, hamba Allah yang maha kasih. Sebetulnya ciri-ciri ini mulai dari 63 dari surat Al-Furqan ya, sampai ayat 68. Panjenengan bisa membuka sendiri satu persatunya. Saya akan tambahkan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-67 dari surat Al-Furqan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Kalau di dalam terjemahan di sini diartikan begini: dan termasuk hamba-hamba Rabb yang maha pengasih adalah hamba-hamba yang apabila menginfakkan harta mereka, menginfakkannya tidak berlebihan, dan menginfakkannya tidak juga kikir, akan tetapi dia menginfakkan antara keduanya, yaitu antara berlebihan dan kikir secara wajar. Ya, jamaah yarhamukumullah, singkat saja ayat ini kita sama-sama jelaskan. Insya Allah kita bersama masih ingat bahasa Indonesianya infak. Ya, bahasa Indonesianya infak. Ya, Argua masih ingat? Ya, belanja. Infak itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah berbelanja. Membelanjakan apa yang kita punya. Berarti kita ini setiap hari infak. Berapa kali sehari kita infak? Ya,
malam-malam sudah jam 10 infak nasi goreng. Ya, belanja kan. Nah, jadi kalimat di dalam ayat ini yang dimaksud dengan anfaku itu adalah membelanjakan harta miliknya. Di dalam membelanjakan harta itu lam yusrifu, tidak berlebihan. Apa maksudnya tidak berlebihan? Yang maksudnya tidak berlebihan ini, yang dimaksud berlebihan adalah opo-opo dituku. Tidak punya perhitungan dibutuhkan apa tidak, pokoknya dituku. Wong aku isoh tuku, saya bisa beli. Ya. Barangkali di dalam angan kita bersama pernah terbersit satu angan-angan, aku nek duwe duit oke, opo-opo tak tuku. Mungkin loh. Nah itu berarti bibit-bibit yusrifu. Ya. Bibit-bibit yusrifu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya adalah kaul. Bukan haul tapi kaul. Ya. Royal. Gitu ya. Ya, kita contohkan yang paling sederhana dan mudah-mudahan tidak termasuk kita. Orangnya di rumah cuma 2 orang. Beli gorengan sampai 10 atau 20. Kemudian ya beli gorengan 20 itu mudah bagi kita, ringan bagi kita. Tapi ternyata yang dimakan hanya 2. Yang 8 kemudian tidak dipakai. Itu namanya yusrifu namanya. Yusrifu. Kemudian walam yakturu, tapi juga tidak membatasi. Maksudnya tidak membatasi, jamaah yarhamukumullah, kalau memang belanja atau pembelanjaan terhadap satu barang itu memang wajib, memang harus terjadi, ya tunaikan secara utuh. Ya. Kalau memang misalnya obat itu harus 100%, ya jangan dibeli separuh. Karena memang obatnya harus utuh. Nah gitu ya. Misalnya, itu hanya misal saja. Wakana baina dzalika qawama, kemudian di antara keduanya bersikap dengan sikap yang lurus. Artinya lurus itu yang menjadi kewajiban ya ditegakkan, dibelanjakan dengan seutuh-utuhnya, dan kemudian misalnya kita mempunyai harta yang lebih, ya tidak kemudian royal kan. Ya. Jadi jamaah yarhamukumullah, itulah sebagian dari ciri-ciri ibadur rahman yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik, jamaah yarhamukumullah, sekarang kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 703. Hadis nomor 703 dari buku Riyadhus Shalihin ini adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan hatta tura minhu lahwatuhu innama kana yatabassamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Ketemu ya? Ya, kita simak terjemahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi
Ini adalah salah satu di antara karakteristik ciri khas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pengetahuan Aisyah, dan tentu Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu di antara hamba Allah yang lebih tahu tentang pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini disebutkan, aku tidak pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Kemudian tertawanya itu sampai hatta turo minhu lahwatuhu. Terjemahan di situ adalah sampai kelihatan apa tadi? Langit-langitnya. Ya. Kalau terjemah yang lebih baik, lahwatuhu itu artinya adalah daging yang menggantung di antara di tenggorokan itu apa? Yang gini-gini itu. Ya, apa namanya tuh? Hah? Konsil ya? Tonsil ya? Ya. Lahwatuhu itu artinya itu. Jadi yang gantung-gantung itu nggak kelihatan, nggak pernah kelihatan kalau tertawa. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling tertawanya itu tersenyum. Di dalam hal ini hadis-hadis yang lain menyebutkan tertawanya paling banter adalah kelihatan gigi gerahamnya. Jadi tetap terbuka, tapi tidak sampai, ya, nyontohkannya gimana Pak Rito? Gitu ya, sampai terbahak-bahak ya. Ya. Mungkin kalau kita masih ingat dulu yang mentertawakan bakul es tuh, ya, sampai terbahak-bahak tuh. Ya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai demikian. Nah, maka jamaah yarhamukumullah, ini bagian dari tanda-tanda hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu tertawanya sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa, cukup berbunyi silahkan, tapi tidak usah terbahak-bahak. Ya. Hadis ini jamaah yarhamukumullah memberikan pembelajaran kepada kita bersama. Yang pertama adalah sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya tetap termasuk manusia yang humoris. Ya, Rasul itu termasuk manusia yang humoris, khususnya terhadap keluarga. Dalam hal ini adalah istrinya, dan umumnya adalah kepada sahabat-sahabatnya. Saya pernah sampaikan di sini salah satu contoh gurauan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Badui yang apabila mendatangi Rasul, namanya adalah Ammar bin Haram kalau tidak salah ingat saya. Setiap kali mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini membawakan makanan khas di daerahnya. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membalas hadiah makanan itu dengan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi saling memberi itu hal yang biasa dikerjakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jamaah yarhamukumullah, secara pelan-pelan saya itu sekarang ini sudah mereda, ya. Sudah mereda. Kalau dulu itu kalau misalnya kita bersilaturahim entah kepada siapa saja, itu kalau silaturahimnya sama istri,
kemudian istrinya tuh ribut nggawa cangkingan. Nah, ya, sibuk nggawa cangkingan. Itu kadang-kadang kita ini ada rada-rada sebelnya. Kok ya rasah nyangking okeh-okeh nopo to. Begitu. Kita ini kan menurut pengajian tuh yang penting kan silaturahimnya. Yang penting itu silaturahimnya, ketemu wis rapopo, rasa nggawa apa-apa. Tapi kemudian saya kemudian meleleh dengan sendirinya melihat, mendengar, membaca kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Ini bukan berarti kalau jenengan kenggaron terus bawa apa-apa, itu bukan. Ya. Bukan itu maksudnya tentunya ya. Nah, kemudian Masya Allah si orang Badui ini kalau dibanding dengan jamaah sini, itu tidak ada kalau jamaah sini itu kan ganteng semua nih. Jadi yang Ibnu Haram ini orangnya, mohon maaf kalau secara lahiriah itu nggak menarik blas, nggak menarik blas. Jenengan lagi gambar ki kepiye, pokoknya orang menarik blas pokoknya. Di sini nggak ada yang sama, saya lihat nggak ada, meskipun saya belum pernah ketemu. Nah, itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendekap dari belakang, ya, mendekap dari belakang. Kemudian Ibnu Haram tadi mengatakan, siapa ini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil mendekap dan belum diketahui kalau itu Rasul. Siapa yang berkenan untuk membeli orang ini sebagai budak? Ya. Itulah guyonan Rasul kan. Siapa yang berkenan untuk membeli orang ini sebagai budak? Nah, mendengar suaranya kemudian tahu kalau itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Haram tadi mengatakan, wahai Rasul, saya ini nggak layak jual. Nggak ada yang bakalan beli saya itu. Mau ditinjau dari apanya? Udah nggak ada lakunya sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menimpali. Saya lupa bahasa Arabnya. Wa ma anta bikasidin wallahi annaka ghalin indallah gitu. Kurang lebihnya begitu. Kalau ada yang kelirunya saya mohon maaf. Karena itu sabda Rasul ya. Tidak demikian. Engkau itu bukan termasuk sesuatu yang tidak berharga, itu bukan. Bahkan engkau itu sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, guyonan Rasul, jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membuat hatinya bombong. Ya. Meskipun sempat tersenyum, sempat tertawa, tapi kemudian membuat orang itu bombong, membuat orang itu besar hatinya bahwa saya itu punya nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu contohnya. Ini adalah guyonan Rasul. Kemudian guyonan sahabat juga ada, memang ada. Jadi enggak masalah ya. Di antaranya misalnya ada yang sahabat yang bernama Nuaiman ya. Nuaiman ini memang orangnya suka ndagel, suka ngelucu. Salah satu di antara kisahnya itu disebutkan bahwa Nuaiman itu suatu hari tiba-tiba membawakan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah makanan. Ya, kalau ibarat kitanya ya ngasih sak bungkus martabak. Gitu ya. Diberikan kepada Rasul. Sudah berikan Rasul,
Nuaiman bilang begini, wahai Rasul, ini saya bawakan hadiah untukmu. Ya. Oh ya, saya terima hadiahnya ini, saya sangat senang sekali. Tapi bukan martabak loh ya, sana kan nggak ada martabak. Nah, tiba-tiba saat itu kemudian Nuaiman itu dicari oleh seseorang. Anda Nuaiman? Iya betul. Kenapa mencari saya? Martabaknya belum bayar. Kan didengar oleh Rasul kan? Dengar oleh Rasul. Kemudian Rasulullah SAW dikasih tahu sama Nuaiman, wahai Rasul, saya sangat ingin memberi hadiah kepada jenengan, tapi aku rantai duit. Maka saya pesen martabak, saya kasihkan, sekarang bayar Rasul. Jadi Rasul yang suruh bayar. Nah, Rasulullah SAW tertawa itu, ya, dengan lucon-luconnya itu tertawa. Nah, tapi itu kenyataan, jadi tidak dibuat-buat. Maka para ahli fikih kita kemudian memberikan kesimpulan kepada kita bersama, jamaah yarhamukumullah, humoris, tertawa, berkelakar itu diperbolehkan di dalam Islam, tidak menjadi masalah. Yang penting tidak dibuat-buat. Yang penting tidak berdusta. Ya, tidak berbohong. Kemudian yang penting tidak keluar syariat. Maka diperbolehkan untuk tertawa. Kalau sekarang ini jamaah sekalian modelnya itu kan diantaranya pelawak, kemudian nyuwun pangapunten, ya pelawak kemudian berdandan seperti syekh misalnya, ya pelawak tapi berdandan seperti syekh gitu, pakai surban gitu kan, kemudian ucapannya itu tidak ada karismanya sama sekali, hanya bertujuan untuk melawak. Itu menurut syariah Islam itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jamaah yarhamukumullah, panjenengan sekalian bisa melihat lebih lengkap apa yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 39. Ya. Surat Mutaffifin ayat 29 sampai 39. Di dalam ayat itu menyebutkan kepada kita bersama, di antara intinya adalah sering komunitas itu membuat gelak tawa, tapi kemudian keluar dari jalurnya. Itu kemudian dihina oleh Rasulullah, dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena banyak mayoritas muslim, akhirnya semuanya dibuat semu-semu muslim, pelawak-pelawak muslim, kemudian apalagi yang sifatnya bank syariah misalnya kan, prakteknya ya podo wae, sama saja. Itu tidak demikian. Ya, demikian jamaah yarhamukumullah. Dengan demikian terkait dengan bab hamba Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman ini, hamba Allah terbagi menjadi 4 golongan. Nah, kita termasuk yang mana? Saya bacakan satu persatunya. Wajaat hadhil hisal ala arba'ati aksam. Dalam masalah hamba Allah yang Maha Rahman ini terdiri dari 4 kelompok. Kelompok yang pertama yang kita sudah pahami bersama, ayat 63 dari surat Al-Furqan, yaitu kismun huwa minat tahalli bil kamalat ad-diniyah. Ada hamba-hamba Allah yang berusaha untuk sampai kepada kesempurnaan di dalam memeluk din ini. Apa itu? Yaitu alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi
mereka haunan, ya. Haunan ini kita sudah pelajari bersama. Di antaranya adalah arti haunan itu adalah sakinah. Sakinah itu artinya adalah ketika berjalan tidak membuat masalah, ya. Ketika berjalan di muka bumi itu tidak membuat masalah. Salah satu di antara yang membuat masalah adalah lampu rem mati, lampu rem belakang mati tidak diganti, itu membuat masalah bagi pengendara yang belakang. Sen ke kanan beloknya ke kiri, itu membuat masalah, ya, membuat masalah. Nah, hamba Allah yang Maha Rahman tidak pernah membuat masalah, ya. Belakangan ini seminggu yang lalu di Jumoyo depan klinik Daku Sehat itu ada kecelakaan. Dari arah Jogja mau ke Serumbung, kan beloknya ke kanan, lampunya masih merah. Jadi di situ itu merah separuh, hijau separuh. Yang belok merah, yang lurus masih hijau. Nah, ada saudara kita, jamaah kita di Jumoyo itu yang naik motor beserta putranya, jadi suami istri dan putranya, itu kemudian baru berada di pertigaan itu, persis itu kemudian ditabrak dari belakang, ya. Jadi posisinya lampunya merah, ya. Kemudian tabrak dari belakang begini, karena sudah siap-siap mau belok, akhirnya dia kan belok gini, ketabrak. Kemudian dari sini sudah hijau kan, masih hijau, ketabrak dari sini. Nah, ini termasuk hal-hal yang menjadikan bahaya, ya. Maka lalu lintas itu harus diprogram sebaik-baiknya supaya masuk dalam kategori sakinah, ya, ibadur rahman. Dan 2 hari yang lalu ibu dan putranya meninggal, ya, sudah tidak kuat lagi dan kemudian meninggal. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu apabila disapa, apabila diajak berbincang oleh orang yang level kepandaiannya, level kecerdasannya berada di bawahnya, itu qalu salama, dia akan merespon, menanggapi perbincangan itu dengan perbincangan yang baik, dengan perbincangan yang benar, tidak membuat malu, tidak menampakkan kebodohan orang tersebut atau ketidaktahuannya, atau tidak kemudian aku ini iki lho pinter. Nah, kalau bahasa yang lainnya yang biasa kita ucapkan adalah kita ini mengatakan kepada orang yang tidak tahu tentang sesuatu, kemudian kita bilang ngono wira ngerti. Nah, ini termasuk bukan ibadur rahman. Jenengan pernah bilang ngono wira ngerti kepada siapa? Ya, nanti pulang minta maaf. Yang kedua adalah kismun huwa minat takhalli an dolalati ahli syirki, yaitu seseorang yang lebih mengambil bagian-bagian yang sangat penting yang perlu ditinggalkan, ya. Yang lainnya masih dikerjakan, ya. Hal-hal yang lainnya masih dikerjakan, ketidakbaikan masih menjadi kebiasaan, tapi kemudian bagian intinya dia tetap tinggalkan, yaitu yang penting saya tidak musyrik. Nah, gitu ya. Yang penting saya tidak musyrik. Kemudian yang penting saya tidak wala yaqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haq wala yaznun. Saya tidak membunuh orang, tidak mencederai orang, dan saya tidak berzina. Ya, guyonan masih, ya, macam-macam masih lah, ya. Tapi bagian-bagian inti daripada syariah Islam ini dia sudah tinggalkan sedemikian rupa.
Seperti itu. Ini tidak bisa kita pungkiri, kita akan ketemu orang-orang yang semacam ini kan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qismun minal istiqomati ala syara'il Islam, yaitu kelompok tertentu yang sangat istiqomah di dalam syariah Islam. Ya. Nah, di sini disebutkan terdapat berdalil dalam surah Al-Furqan ayat 64 sampai 72. Nah, dalam hal ini saya tadi sudah sampaikan, yaitu diantaranya ayat yang ke-64, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Kemudian yang keempat adalah qismun man talabaz ziyadah, siapa bagi kelompok orang yang menginginkan mempunyai tambahan amalan yang istimewa lagi, ya, menginginkan amalan yang tambahan yang istimewa, yang lebih istimewa lagi. Nah, tambahan istimewa itu adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah insya Allah demikian, yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan kebersamaan di tengah komunitas, baik keluarganya maupun masyarakatnya. Sampai menyebutkan waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya waj'alna lil muttaqina imama? Coba kita ingat-ingat, waj'alna lil muttaqina imama. Bahasa Indonesianya apa? Jadikanlah kami sebagai bukan pemimpin, tapi kalau bahasa jeleknya itu provokator sebetulnya. Tapi yang kalau bahasa baiknya apa? Kalau provokator kan yang jelek. Sekarang kalau provokator tapi yang baik apa? 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 Motivator. Nah, motivator. Menjadi motivator bagi sesama orang bertakwa. Ya. Jadi motivator, ya. Provokator baik, gitu ya. Provokator kebaikan, ya. Menjadi motivator. Bagi orang-orang bertakwa yang lainnya tetap takwa, tetap baik, tapi ini menjadi motivatornya. Nah, seperti itu. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bukan artinya menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, bukan, tapi menjadi motivator. Nah, itu hamba-hamba Allah yang mahroman, yang mempunyai kelebihan atau menginginkan tambahan daripada amalan-amalan sebagai hamba Allah yang Maha Rahman. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa difahami ayat ini, kita sama-sama sampaikan. Jamaah ya rahimakumullah, saya akan tambahkan sedikit lagi, yaitu terkait dengan sebagian dari gurauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Saya tadi ketemu satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa saya catat di mana. Jadi begini, antara Aisyah dan salah satu istri yang lainnya, saya lupa namanya. Nah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat satu makanan. Kemudian makanan itu dibawa oleh Aisyah, kemudian dikasihkan kepada istri yang lainnya. Saya mohon maaf lupa nama istri yang lainnya itu. Kemudian
Makan yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha itu ketika disuguhkan kepada istri Rasul yang lainnya, istri Rasul yang lainnya itu menjawab begini, saya tidak mau makan ini, ya. Makanan ini saya tidak suka, saya nggak mau makan. Aisyah berkata, makan toh, masa nggak mau makan? Enggak, saya nggak mau makan. Kalau nggak mau makan, makanan ini akan aku oleskan ke mukamu. Akhirnya makanan itu dicuil kemudian dioleskan ke istrinya Rasul yang lainnya yang saya lupa namanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di antara dua istrinya itu. Kemudian Aisyah juga didudukkan dan kemudian makanan itu suruh membalas, dioleskan ke Aisyah. Jadi akhirnya oles-olesan. Nah, karena oles-olesan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ya. Jadi sebetulnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada para istrinya itu saling guyonan memang, ya, saling guyonan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya kalau kita telusuri yang memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat humoris di tengah komunitas keluarganya. Ya. Demikian jamaah sekalian, sebagian daripada tambahan apa yang tersebut di dalam hadis ini, dan jamaah yarhamukumullah, dengan demikian hadis ini memberikan kesimpulan kepada kita bersama, melawat yang berdusta haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Ngaten, mudah-mudahan bisa difahami. Ada yang mau disampaikan, kita persilahkan. Hadis ini cukup sudah kita jelaskan. Monggo kita persilahkan. Ya, cukup. Alhamdulillah. Jamaah yarahmukumullah. Isanya kurang berapa menit? 1 menit. Ya, saya tidak lanjutkan, tapi saya sampaikan pertanyaan saja untuk pembelajaran kita berikutnya. Insya Allah sudah bab yang baru, yaitu an-nadabu ila ityanis shalah wal ilmi wa nahwihima minal ibadat bis sakinah wal wiqar. Ya, minas sakinah wal wiqar. Dianjurkan untuk mendatangi sholat dan mendatangi tolabul ilmi dan yang semacamnya, itu dengan cara sakinah, ya, dengan cara sakinah dan dengan cara wikor, ya. Maksudnya sakinah dan wikor itu bahasa kitanya ora kesusu, ya, tidak terburu-buru, ya. Tapi ini yang tidak terburu-buru ini yang jalan kaki. Kalau yang naik motor digas nggak apa-apa, ya, karena tidak membuat ngos-ngosan kan. Nah, yang kita insya Allah akan sama-sama pelajari adalah apa artinya sakinah di dalam bab ini, ya. Sakinah di dalam mencari ilmu, sakinah di dalam melaksanakan sholat, sakinah di dalam hal-hal yang lainnya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya insya Allah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah tambahkan hidayah untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.